kita, orang yang paling banyak amal ibadahnya, orang yang paling tawadhu hatinya, orang yang paling banyak tahajudnya di tengah malam, orang yang dimuliakan dunia dan akhirat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada yang mengikut jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Man rama durran lis-safinati yarkabu yaqusu bahran summa durran hassala. Siapa-siapa menghendaki mutiara, hendaklah ia menumpangi kapal dan menyelami laut, barulah ia mendapat mutiara itu. Telah terdahulu musannif mengumpamakan yang tiga perkara itu, yaitu syariat seperti kapal, thariqat seperti laut, dan hakikat itu seperti mutiara yang sangat mahal harganya. Ketahuilah, hai saudaraku, kata musannif, yang menuntut keridaan Allah, bahwasanya tingkatan ma'rifah kepada Allah itu ada beberapa bagian. Jadi orang ma'rifah itu ada beberapa macam. Jadi tidak gampang mencapai tingkat ma'rifah itu. Di antaranya pertama, musannif menulis di sini, pertama atau nomor satu, ma'rifah ilmu yakin. Ma'rifah ilmu yakin atau ilmu yakin, yaitu setelah mempelajari ilmu tauhid dengan mengerti dan dapat pula mendirikan dalil akal sendiri, hingga tersimpullah dalam hatinya kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya. Dia telah lepas kewajiban belajar ilmu tauhid. Jadi kalau kita sudah belajar ilmu tauhid, umpamanya kita mengetahui sifat Allah Ta'ala wujud, nah kita andak keyakinan yang kuat di dalam hati bahwa Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Nah, sedangkan kita ini kada, sedangkan makhluk ini kada. Dengan dalil-dalil akal, mana sifat wujud dalil akalnya? Yaitu adanya alam. Dalam hati kita meyakini, nah orang itu bertauhid sudah. Nah, orang itu bertauhid sudah. Apalagi umpamanya sifat wujud, berwujud kidam. Apa arti kidam? Keyakinan kita dalam hati Allah Ta'ala bersifat kidam, sedangkan kita ada lawan daripada kidam. Lalu kita andak keyakinan di dalam hati, maka orang itu sudah bertauhid. Itu disebut ilmu yakin. Kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu yakin. Jadi orang yang tahu dengan sifat Allah, tahu dengan lawannya, kemudian yang mustahilnya tahu, yang harusnya tahu, yakin di dalam hati, maka orang itu sudah bertauhid. Dengan yakin hati. Kalau kada yakin, kada bertauhid belum. Kada yakin. Kita contoh akan aja kepada kejadian. Misal Allah Ta'ala menghujani. Nah, Allah Ta'ala menghujani itu sifat Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala kuasa menghujani. Yakin kita bahwa yang menghujankan itu adalah Allah, yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Kemudian hujan Allah Ta'ala, ampih hujan. Ampih Allah Ta'ala, nama ampih apa? Dikehendaki oleh Allah ampih, kemudian Allah Ta'ala bersifat kudrat ma'ampihi hujan itu. Bukan pawang hujan. Bukan percaya lawan pawang hujan. Kalau percaya lawan pawang hujan berarti kada bertauhid.
menjamur sasapo bahari itulah. Jamur sasapo jar supaya awan tu tasapo. Oh, kada hawa. Kada hawa. Sasapo tu makhluk kada berdaya. Nang manyur awan tu berjauh, awan yang hitam itu kan tulisannya tuh tandanya hujan. Ya kan? Tapi belum tentu mendung hujan ya kan? Mendung belum tentu hujan. Ya kan? Biar lagu Malaysia. Siapa tahu cerah harinya. Sekalinya apa? Gerimis mengundang sekalinya. Nah, cerah harinya tuh gerimis mengundang. Siapa mandakinya? Allah. Keyakinan kita tak? Allah nak menghujankan. Allah nama ampih akan hujan. Tuh. Contohnya pulang kita garing. Kita garing bersyariat kalau syariat itu cuma sekadar syariat. Nama ampihkan siapa? Allah. Apa syariatnya? No obat. Apa syariatnya? Ke dokter. Periksa penyakit apa? Nang cocok obatnya. Ya lah. Obat syariat. Tapi jika Allah Ta'ala apa? Aku nama garingkan, aku nama ampihkan. Bersyariat ikam, hukumnya wajib. Kenapa jadi bersyariat hukumnya wajib? Karena suruhan aku aja Allah Ta'ala. Aku nama nyuruh bersyariat. Aku nama garingkan, aku nama ampihkan. Obat kada daya upaya obat. Obat kada daya upaya. Syariat kada memberi bakas. Lalu memberi bakas apa? Allah Ta'ala. Nah, yakin kita dalam hati itu. Begawi pulang kita. Siang malam, banting tulang, peras keringat, kasih sugihan juga. Nama nyugihakan siapa? Allah. Ya kalau gawian itu cuma syariat saja. Tapi jangan Allah Ta'ala harus ikam begawi. Bila ikam hendak berduit, hendak sugih, begawi. Sesuai gawiannya, ya, sesuai gawiannya, sesuai prosedurnya. Bila hendak sugih, berdagang, dagang apa? Dagang emas, gitu. Tapi mau dagang kangkung, tapi kada mustahil bagi Allah Ta'ala. Jangan Allah Ta'ala itu dagang kangkung, sugih mau Allah menghendaki, kada mustahil, ya kada. Nah, mendagang emas itu ganal benar harapannya sugih ya kan? Pedagang beras ganal harapan sugih, tapi menjual kangkung. Tapi ada Jepang kan berjual kangkung sebulan, juga jual kangkung sebulan, banyak kunjungannya. Ini kan ada modal kangkung. Gue mencari di Paumaan, udah bapak dah lawan ampun Paumaan. Julak, lun umpat mencari kangkung julak lah. Ya sudah, potik hak kangkung. Ini aman julaknya kangkung pian nih. Kenapa aja sih dan kada bobok. Mun kangkung Cina tuh bobok. Kan itu kada aman dimakan. Nah, mau kada nyambat lah. Mau ya aja bang. Disampur orang. Nah, saya sampur pernah obat ya lah. Nah, beluangnya ada daunnya atau dimakan ulat ya. Betul namanya. Kita tukare, tak kita tukare. Kada bersih membasuhnya. Ya kita tak makan obat lah. Kita makan kimia ya. Nah, tapi mau kangkung mandi Padang itu aman ya. Biar harga licak-licak kangkungnya bersih. Ini ujung-ujung. Ya digoreng atau dijarang kan. Sehat. Nah, kita dah berjual kangkung sebulan. Sekalinya apa? Ujungannya banyak benar. Yang aku mau ujung ya Allah. Atau baju sesapo ya kan? Nah banyak benar ujungannya tuh. Nah, atau baju tikar banyak benar lipatannya. Baju kain kan? Banyak benar lipatannya tuh ujung. Udah banyak ujungannya. Lalu apa? Meningkat baju emas. Udah baju emas saja. Nah benar sudah nih kan? Baju emas sudah. Jangan jual korban. Kajinget. Jual pais kan bojong pais. Banyak kunjungannya pais kan. Sebuting caripat, nah jual kali lipat kunjungannya pais.
Kada pais no kada bojongnya. Nah, itu makanan paling sehat pais tuh. Ada burung lalat. Nah, jadi orang Jakarta di ke Banjar Pak duduk pasti pais dengan jampan. Dituju karena paisnya bungkus. Nah, itu pais itu dalam ilmu tasawuf Pak. Dalam ilmu tasawuf itu wadai yang paling tawaduk Pak. Tawaduk wadainya. Yang pertama sehat, yang kedua menyimpan yang di dalam. Sekalinya apa isinya? Sahimpil pisangnya sekalinya. Pisangnya sahimpil aja pais itu. Benar, tapi orang kada mengira. Ya Allah, kada mengira. Orang menyangka pais saya sudah. Padahal pisangnya sahimpil aja. Itu tukang wadai itu. Karena banyak bener anunya. Wah ini larang lah. Jadi wadah itu makin halus. Pak begana belarangnya. Nah itu Pak Ai. Jadi kalau kita sudah mengetahui Allah Ta'ala bersifat wujud, qidam, baqa, dalam hati kita yakin bahwa yang bersifat itu Allah Ta'ala, kita ada, maka itu disebut orang bertauhid. Itu namanya ma'rifah ilmu yakin. Ma'rifah ilmu yakin. Kedua pulang. Ada pulang ma'rifahnya. Jadi ilmu yakin nanti meningkat pulang. Meningkat menjadi ainul yakin. Apa itu ainul yakin? Yaitu setelah dia berpengetahuan ilmu-ilmu yang fardu ain. Tauhid tadi tak? Ilmu-ilmu fardu ain. Nah, seperti lagi umpamanya berpengetahuan tentang rukun-rukun sembahyang, rukun-rukun wudu, rukun-rukun puasa. Nah, rukun nikah, rukun haji, ya kan? Nah, sudah kita mengetahui itu fardu ain, maka diamalkannya. Nah, diamalkan. Jangan sekadar tahu aja, mengamalkan kada. Sekadar tahu aja, menggawi kada. Tahu aja Allah Ta'ala bersifat wujud, tapi hati kada yakin. Nah, ini hati-hati. Tahu aja Allah Ta'ala bersifat kudrat, tapi hati kada yakin. Tahu kada mengamalkan karena. Tahu aja Allah Ta'ala bersifat iradat, ilmu, tapi kita kada yakin itu pada mengamalkan karena. Dan mengamalkan amal itu apa? Ilmu itu walaupun sedikit tapi diamalkan, Masya Allah luar biasa ya. Kalau ilmu banyak kada diamalkan, nah sudah seperti pohon kada berbuah ya. Pohon kada berbuah apa hasilnya? Tabang. Amun pohon itu jadi ambil buahnya berarti pohon apa buah. Tapi kalau pohon itu kalau diambil bang batangnya diolah kayu bakar, itu lain kisah. Ini maksudnya mengambil buah, mengambil hasil, itu maksudnya lah mengambil buahnya gitu. Nah, maka diamalkannya dengan sebaik-baiknya, dia akan dibukakan Allah Ta'ala pengenalan yang lebih nyata daripada yang pertama tadi, sehingga dia dapat memandang Allah Ta'ala dengan mata hatinya. Jadi bahasa kitanya ainul yakin ini bukti kita menjalankan apa yang telah kita ketahui. Bukti kita menjalankan apa yang telah kita ketahui. Ilmu kita tadi kita amalkan, itu ngarannya ainul yakin. Ainul yakin. Mana Allah Ta'ala kuasa, buktinya apa? Ini bang menjadikan alam itu buktinya tak? Mana Allah Ta'ala qudrat, ini bang menghendaki hujan. Mana Allah Ta'ala bersifat iradat, qudrat iradat, ini bang hari panas. Ini bang kita garing, ini bang kita sehat. Itu buktinya Allah Ta'ala kuasa. Buktinya nampak, kita nampak kelihatan. Nah kita aja kada sadar lagi. Kita ini kadang-kadang hatinya terdinding lawan Allah, terdinding. Ya kada ingat lawan Allah. Ya, oh siapa nang mojong ini? Berjualan nang bojong nang mojongi siapa? Allah Ta'ala. Unda ya, unda pintar berjualan. Ya kan? Unda urusan ekonomi.
Unda urusan ekonomi makanya unda harap berjualan kada harugi. Oh salah, Allah nama handakinya ujung tuh nang ujungan kita berjual tuh ujung labihan. Itu lah ujung apa labihan kalau bagian pada modal ujungan siapa nang maulah ujung apa Allah kita yakin Allah. Nah itu namanya ainul yakin. Buktinya sudah ujung. Naik haji berapa kali sudah? 5 kali. Orang ada belum umrahnya belum lagi. Seorang 5 kali sudah haji. Plus sebulan. Haji plus 5 kali itu gampangan ya 100 berapa itu haji plus. Kemudian haji yang biasa kan berapa tahun ini? 35 tahun kan? 40 tahun. 35. Masya Allah, umur dia mendaftar umur berapa umpamanya mendaftar lah. Umur tuh umpamanya ya bisa sampai naik haji lah. Kita dulu mati sama lah. Tapi mau nyetuh haji disungsung akan jelas. Baik, ada jualan. Pemerintah ini bilang orang cita-cita ada ke Makkah ya kalau ditahan-tahan apa pulang lah. Sian orang naik haji. Nah, makanya umrah itu dulu ya kalau. Nah, umrah itu melihat makamnya Rasulullah. Kan ya kita jawab. Pertama lillahi ta'ala mudah Allah ta'ala rida, Rasulullah rida. Nah lawan pula menziarahi kubur Rasulullah, melihat Ka'bah situ ya kelak. Makamnya Rasulullah, nama-nama Raudhah. Nah kita memandang Raudhah, tapi orangnya aja jadi nandu Raudhah itulah. Udah naik kalau naik umrah, tahun naik. Ada yang mau umrahkan gitu nah. Ada yang mau umrahkan gitu nah, kan tak ya? Apa kan? Lo tahu kata mandaki belum ya kelak. Nah, keyakinan kita doang. Bila Allah mandaki, kapanpun kita tolak. Dan Allah Taala belum lagi ada harapannya. Walaupun duitnya sih ada, duitnya ada, dan Allah Taala belum lagi, belum nyawa umrah lagi. Nah, kemana kan duitnya tuh? Ya kan? Jangan gini kita mau menggandani rumah banyak aja. Rumah kita ini bila halus benar. Ada apa-apa acara pengantinan ngalih benar kita. Ada duit. Karena kepingin umrah. Nah berarti Allah Ta'ala kada menghendaki. Yakin kita Allah Ta'ala kada menghendaki. Jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala itulah ada duit dan kepingin umrah, mendaftar urus ini urus itu. Itulah berarti Allah Ta'ala menghendaki. Bila Allah Ta'ala kada menghendaki, biar banyak biar duit itu tak lain ya. Kalau haji kan panggilannya Nabi Ibrahim. Berapa kali Nabi Ibrahim memanggil, saya itu juga kita tulang haji itu. Umrah haji jargonnya kada teta di awal ngarang kada ya kan? Umrah kan kada teta di awal ngarang itu. Kan orang naik haji kok tidak loha haji jangan dikira tuh haji aja Hendrik nggak orang juga juga haji jadi 3 orang haji apa pada hari ujung sekalinya ada singkatan ngaran ya Allah. Di muka ya kayaknya ada Muhammad kayaknya Master. Nah itu disebut ainul yakin. Nah kemudian yang ketiga ma'rifah itu ma'rifah haqqul yakin, yaitu setelah ia mendapat ma'rifah yang kedua tadi dan telah melekat dalam pandangan hatinya wujud yang sebenarnya, maka pengenalan yang nomor 2 dan 3 ini tidak menyalahi daripada ilmu yakin. Nah jadi hakul yakin ini kenyataan kebenarannya. Ini contohnya adalah kalau menyatakan supaya nyaman dan memahami. Ini banyak aqua. Jeruk orang ini banyak aqua. Pamanai hambar. Ini biar hambar. Ini jelas. Dia tahu punya apa hambar ya. Diberitahu tuh deh. Dia diberitahu. Nah
di banyu aqua, tapi lain aqua ini prop lah. Ini nyuruh nyampe aqua taruh saya. Ini nomor aqua aja. Jurang orang prop ya juga. Jurang orang amanah ya juga. Jurang orang galau ya juga. Aqua juga nyampe. Di mineral ya. Nah, ini julakan karena manis dalamnya hambar. Gitu deh. Ya, gitu. Nah bentuknya kayak ini julakan. Nah, bentuknya kayak ini. Udah. Lalu pian sudah tahu tadi ini aqua atau banyu mineral, rasa banyunya hambar. Nah, coba bang kita rasuk ainul yakin. Kita bungkas sedikit, bungkas sedikit. Cucarakan ke lantai. Bersamot lah. Kada bersamot. Kenapa jika ada bersamot? Ini hambar. Nah, ainul yakin tapi ya. Ainul yakin tuh karingnya pian. Imbah tadi kada diurung samot. Pian inum pulang. Tak diinum, dasar hambar sekalinya. Nah, itu ngarnya hakul yakin. Marasa dah. Pian marasa sudah itu ngarnya hakul yakin. Kita ini merasa sudah awak kita ini penuh dengan nikmatnya Allah. Nah itu hakul yakin Pak. Ya kan? Kita disihatkan oleh Allah Ta'ala hakul yakin. Kita merasa berapa? Kita diberi Allah Ta'ala duit yang banyak, hakul yakin Allah kita. Ini disebut Allah Ta'ala nih sayang lawan unda nih. Allah Ta'ala ini bujur sayang lawan unda nih, lawan ulun nih. Kenapa? Disihatkan oleh Allah Ta'ala. Dasar bujur sehat hari ini, ya kan? Dasar bujur Allah Ta'ala. Apa umpamanya hendak mau uji unda, digarinyakan oleh Allah Ta'ala. Dasar bujur, ya kan? Hakul yakin itu bahasa kitanya. Dasar pengakuan yang sebenar-benarnya kita ini tidak bisa apa-apa. Dasar ampun Allah berarti kita ini apa? Apa yang dibanggakan ya Pak? Nah dasar milik Allah ya. Hakul yakin sudah kita nih kada diisi apa-apa. Nah itu ngarannya hakul yakin. Kita umpamanya lah contohnya lagi kita mencari bini kada ada. Mana mamanya anu tadi? Mana? Ujurang tuh ada tuh di situ menggani orang bengmula-mula nama ngantinan hari Sabtu mencari. Nah, gitu. Ini kan dipadahi sudah, dipadahi itu artinya ilmu yakin biar dipadahi orang nih. Nah berarti ilmu yakin lawan pian ada ilmu tuh. Ada masukan dari orang. Kan arti ilmu itu transfer. Kalau kan transfer sesuatu kepada sesuatu. Orang mentransfer pengetahuan kepada kita. Itu disebut ilmu ngarannya. Nah tahu kita, oh biniku ada di rumah anu tuh bang. Karena hari ini acara bermula-mula pengantinan. Ya sudah. Nah, terus yang berjalan ke rumah tadi lihat oh ada sandalnya. Nah, tuh ainul yakin biar oh ada sandal binikunya. Tapi bini sandal binikunya namanya tidak makanya sandal gapik nang terserap apa namanya nang berjahit nih. Sandal gapik nang berjahit nang bocok baju ini ada nang lain kecuali biniku nang memakai. Nah, itu ainul yakin. Bahwa orang yang yakin kurang biar hendak mengatakan hendak mengbujur-bujur hakul yakinnya masuk ke dalam itu adalah orangnya. Oh dasar ada sekalinya. Nah itu hakul yakin ya melihat bendanya itu. Nah kalau kita dibukakan hijab kita akan melihat akal Allah Ta'ala ini siapa yang bujur-bujur memperbuat itu Allah. Nah, maka hati kita dibukakan oleh Allah maka itu adalah hakul yakin. Hakul yakin Pak. Jadi yakin ini kan yang saya yakin kayak itu aja. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dan ada lagi nama-nama kamalul yakin. Tapi kamalul yakin ini ya hakul yakin juga sempurna keyakinan sudah. Ya kan? Nah, ini nama-nama nih. Mencari larangan, berhilang larangan nih. Lawan nambah datang malam tadi. Jurang itu rumahnya di situ jurang. Rumahnya jurang ini
itu karena ilmu yakin dipadahi orang sudah. Pak melihat rumahnya, oh kayak ini. Yang katok pulang Pak, katok. Oh saya mau kayaknya, nah berarti hak kuliahnya dia. Melihat bendanya sudah. Nah itu tuh tasawufnya itu. Wa kadhalika tsarikatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tuhsala. Dan demikian hai saudaraku, tariqah dan hakikat dengan tidak melakukan syariat tentulah tidak akan mendapat hasil. Karena tiap-tiap satu daripada yang tiga perkara itu hendaklah diikat kuat semuanya. Nah, syariat, tariqat, hakikat harus terikat kuat. Terikat kuat. Jangan bertasawuf aja, bertauhid aja, bersyariat kada kawat. Ya. Sembahyang kada, ya kan? Puasa kada. Oh, bicara Tuhan harap benar ya. Bicara tasawuf harap benar di warung. Sembahyang kada, parai ya. Kada hasil. Ya. Apa tadi? Sembahyang dia ya kan? Tapi tasawufnya kada, tauhidnya ada, kosong amal ibadah. Sembahyang aja jumpang keluar. Oh, kada tahu di Tuhan, tangannya di hati ini kosong lawan siapa nama menggerakkan tuh? Siapa nama orang kita sembahyang? Nama nyuruh sembahyang siapa? Hati kita kosong, kosong amal ibadah. Nah, makanya tiga ilmu ini harus terikat kuat, jangan sampai kurang tiga ini. Makanya tiga ini disebut dengan ilmu apa? Disebut dengan fardu ain, ilmu yang fardu ain ya. Maka yang mula-mula sekali diwajibkan atas tiap-tiap kita ialah amal syariat. Dan siapa-siapa mengamalkannya akan dimudahkan Tuhan memasuki pintu mujahadah, yaitu mengerjakannya dengan penuh kesungguhan, dengan menuruti adab-adab yang sempurna, dan diingini mengerjakan ibadah-ibadah yang berat-berat terhadap nafsu. Itulah dinamakan amal thariqah. Jadi kita ini mengerjakan syariat, sembahyang, puasa, apa sebagainya. Lalu kita disuruh pulang mengamalkan yang berat-berat. Yang berat-berat itu misalnya sembahyang tengah malam, ya, bersedekah itu berat ya. Sedekah ini berat. Namun salawi apa? Namun 1000 2000 masih ringan kan, bersedekah banal kan? Berat benar ya. Namunnya tapi itu pun Allah Ta'ala nama atur lah. Pondok pesantren itu nah kada bangun ya. Jika kada ada donatur nah banal itu. Mengumpulkan lawan anak-anak 1000 sehari berapa ada? 1000 sehari pada bangunnya itu berapa miliar sudah itu lah. Oh salahnya ada donatur yang benar, salahnya anak sanggup lah. Allah Ta'ala membukakan hati orang itu lah. Allah Ta'ala membukakan hati orang. Bayar 1 juta 2 juta angin naik bagi sini. Nah, di puluhan juta sih mengelolakan. Ya. Nah langkah itu tuh berat benar amal ibadahnya tuh berat benar. Nah melawan nafsu nang itu nah kita itu amalnya tarikatnya. Itu amalan tarikat mengalahkan nafsu ya. Nah, ada gampangan dia mengalahkan nafsu nih. Nah nafsu ini hendak apa? Hendak kepingin ini. Pak kita tantang ya sudah. Menantang nafsu atau bahasa kitanya apa? Bahasa kitanya mengatur nafsu ini jangan terlalu gitu nah. Mengatur nafsu ini jangan terlalu lawan dunia ini. Itu yang paling ngalih ya. Menuruti nafsu apa dah? Makanya harta tuh anak banyak harus. Anak banyak harus. Ya Rasulullah sampai kita tanah menyumpal di muntungnya hanya puas. Ya kalau ini harta nih anak banyak harus karena puas kalau harta tuh. Banyak ini, anak itu, anak ini, anak itu. Banyak dapat duit, anak lagi yang banyak. Sampai ya Rasulullah tanah menyumpali muntungnya hanya puas kita. Artinya Pak mati.